Bisa lihat ini? Bisa lihat? Iya, Pak. Baik. Nah, saya mulai dengan topik baru. Ini judulnya adalah tegangan geser lentur. Jadi kalau kemarin kita belajar di awal itu adalah tegangan normal, kemudian tegangan geser, kemudian tegangan lentur, ya, kemudian sekarang geser akibat lentur. Nah, ini adalah jadi geser akibat lentur ini tegangannya geser, cuman akibat lentur. Jadi kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri, itu ada muatan merata, ya, ada dua tepuan, terus muatan meratanya tidak prismatis atau tidak rata, ya. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kita ambil aja yang bias kecil. Yang bias kecil itu yang warna kuning. Yang warna kuning ini kita ambil, kita letakkan di sebelah kanan, itu gambar kuning kotak, gitu, ya. Nah, di situ ada momen, ya, M itu sebelah kiri, sebelah kanan ada M plus DM. DM itu adalah perbedaan dari sisi kiri ke sisi kanan. Ya. Kemudian ada geser. Ada V sebelah kiri, ada V plus DV, itu tambahannya. Jadi kalau begitu bergerak di dalam, jadi kalau misalkan ini saya lihat di sini, ya, misalkan, nah, jadi tegangan momen di sini sama momen di sini itu beda. Geser di sini sama geser di sini beda. Nah, bedanya di mana? Di DV ini. Untuk geser, untuk momen di DM. Ya, jadi itu anunya, perbedaannya. Coba kita lihat sekarang. Kita lihat sekarang misalkan ini, ya. Ada sigma MA sama dengan 0. Di situ ada M plus DM ini. Kurangi M. Ya, ditambah P plus DP. Dikalikan lengannya, ini kan masih gaya. Kalau momen kan gaya kali jarak. Ini ada lengannya adalah X. Terus kemudian ditambah beban meratanya ini. Ini, ya. I kali DX, DX-nya sekian, kali setengah DX. Ya. Karena M di salah satu ini sama dengan Q DX kali DX per 2. Ya, itu penurunannya seperti itu. Sehingga kalau kita teruskan ini akan menjadi seperti ini. M plus DM min M min V kali DX, ya. V kali DX kan ini. Terus DV DX itu ini. DV DX. Kemudian terus DX kali DX per 2. Ya. Nah, kalau di dalam persamaan diferensial, D itu kan kecil, ya. DX itu kecil, DY kecil. Kalau kecil dikalikan kecil, tambah kecil. Tambah kecil, ya. Jadi akhirnya ini diabaikan, ya. Ini diabaikan. Menjadi ini saja nanti pertanyaannya. Saya mau tes, ya. Mau tes suara. Ini sebelah ini tokonya nyetel lagu. Dengar enggak, ya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Keras banget ini nyetel, ya. Atau saya pindah ruang, ya. Tapi lagunya juga terdengar, Pak. Lagunya juga terdengar. Lagunya terdengar, ya? Iya, Pak. Halo, Noval. Iya, Pak. Lagunya terdengar. Terdengar, Pak. Baik. Saya pindah dulu, ya, biar enggak mengganggu ini. Baik, Pak. Ditunggu sebentar aja.
Sekarang bagaimana? Sudah nggak dengar? Sudah tidak terdengar, Pak. Kenapa? Sudah tidak terdengar, sudah jelas. Ya, oke. Baik, kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi. Baik, kita sini ya nanti. Nah, tadi kalau dx kalikan dx itu kecil kalikan kecil tambah kecil ya. Terus kemudian kalau di sini ada dx kuadrat ya kecil, makanya ini diabaikan. Ini diabaikan, sehingga nanti persamaannya tinggal ini. Ya, tinggal itu kalau ini dicoret sama ini, nanti tinggal dm plus v dx sama dengan 0. Ya, sama dengan itu. Nah, kalau misalkan kita rubah menjadi ini, maka dm dx sama dengan v. Makanya kalau di dalam rumus mekanika teknik itu untuk mencari apa namanya gaya geser itu kan turunannya diturunkan sepisan ya, diturunkan sekali persamaan momen itu dm dx sama dengan 0 itu adalah v ya. Jadi v sama dengan dm dx sama dengan 0. Jadi untuk mencari momen maksimum itu biasanya mencari x-nya di mana. Ya. Jadi momen maksimum itu akan terjadi pada pada geser sama dengan 0. Jadi seperti itu. Nah, kemudian persamaan ini kan persamaan yang sudah kalian kenal sebetulnya ya, persamaan ini. Di dalam SST itu sudah pernah dikenal. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini persamaan dmdx sama dengan v itu adalah membuktikan apa? Membuktikan bahwa setiap perbedaan momen lentur, ya ini yang saya panah merah itu, setiap ada perbedaan momen lentur pada irisan yang berdampingan, maka akan menimbulkan geseran. Jadi maksudnya yang berdampingan itu begini, ini kan saya kan punya balok ya, ini balok misalkan begini, irisan satu, terus irisan yang berdampingan itu ya di sebelah kiri, sebelah kiri atau sebelah kanan, terserah lah. Ini yang berdampingan ya sebelahnya, ya toh. Kalau di irisan yang berdampingan itu terjadi perbedaan, maka geser pasti akan ada. Contoh, ya misalkan kalau kita punya muatan rata begini, ya kalau kita punya ini kan bidang M-nya kan seperti ini ya. Ya, ini tengahnya ini misalkan Q, maka ini kalian sudah hafal ya, seperti 8 QL kuadrat. Begitu dia bergerak sedikit yang berdampingan di sini, itu sudah tidak seperti 8 lagi, sudah berkurang. Ya, enggak tahu berapa, kita belum ngitung, tapi pasti berkurang. Nah, maka kalau misalkan di sini itu berbeda yang berdampingan ini, maka di sini pasti ada gaya geser. Ada gaya geser. Nah, contoh enggak ada gaya geser seperti apa? Lihat seperti gambar ini. Gambar ini ya. Nah, ini gambar ini. Ini kan kalau berat sendiri diabaikan, jadi Q ini diabaikan ya. Ini ada Q tapi diabaikan.
Ya, diabaikan. Kalau diabaikan, maka Q-nya enggak bisa kita hitung. Kalau di sini ada P, maka besaran momennya gimana? Kalau berarti kan ini P, ini juga P. Ya, momen di sini, ya, momen di sini berapa? Ya, P kali jaraknya. Di sini P kali jaraknya. Di sini juga P kali jaraknya. Di sini juga P kali jaraknya. Begitu ya. Nah, sehingga yang berdampingan di sini itu selalu berbeda momennya. Ya, selalu berbeda. Nah, kalau dia berbeda, maka ada bidang D sudah pasti. Nah, sebaliknya yang tengah itu dari P ke P yang sebelahnya, itu dia besarnya sama. Ya, paham ya? Jadi gambar bidang momennya itu seperti ini. Ini lurus. Berarti yang berdampingan di sini itu selalu sama. Selalu sama. M-nya selalu sama. Di sini sama terus, sama semua. Begitu dia mencapai di sini, dia berbeda lagi. Yang berdampingan berbeda lagi. Ya, karena dia sama, berarti tidak ada perbedaan momen. Kalau tidak ada perbedaan momen, artinya apa? Artinya tidak terjadi geseran. Makanya di sini 0. Ngerti ya? Kira-kira gitu ya? Paham ya? Kalau nggak paham, tanya aja. Baik. Ya, artinya definisi yang tadi itu, yang ini itu ya memang seperti itu. Jadi kalau setiap yang berdampingan ini ada perbedaan momen, maka di situ ada gaya gesek. Ini ada bautnya di sini. Maka geseran terjadi itu dia akan terjadi di sini. Sini. Ya. Nah, kalau lentur terjadi di penampang. Kalau lentur terjadi di penampang. Contohnya kemarin saya menyampaikan apa namanya? Geser ya, kemarin pada saat kita membicarakan balok dengan dua bahan itu, ya, balok dengan dua bahan yang saya kemarin bilang di sini ada benturan dua bahan yang berbeda, maka dia akan terjadi gap. Ini ada gap di sini ya. Ini ada gap. Nah, gap itu akan hilang kalau kita menggandengkan ini secara sempurna. Nah, kemarin kan kita sudah bicara itu. Nah, tegangan geser itu di sini kan terjadi selip ini. Ya, di sini terjadi selip ini. Nah, dia nggak akan terjadi selip kalau diikat ya, nggak tahu dilem, dipaku, dibaut atau apa aja. Yang penting ini menyatu. Kalau ini sudah menyatu, maka gapnya akan sama dengan 0, tidak ada gap lagi. Ya, tidak ada gap lagi karena dia tidak selip di situ. Karena dia tidak selip di situ, maka dia tidak terjadi gap lagi. Nah, sekarang kalau kita punya buku tebal, kemarin kan saya sudah bilang itu juga ya, tentang buku tebal itu. Kalau kita buku tebal itu kan kertas ya, kertas satu rim.
Ini kertas ini, tumpukan satu rem ini ya. Nah, terus kita lenturkan, kasih beban di sini. Kita lenturkan, maka dia akan berbentuk seperti ini. Nah, terus ini kan gini ya. Ini. Nah, artinya apa? Artinya di setiap lembar kertas itu terjadi geseran. Ya, terjadi geseran di sini. Maka kalau kita tekuk buku itu kan kita punya buku, satunya dilem ya, satunya dijilid, satunya bebas. Kalau kita lenturkan buku ini, kita lenturkan, maka dia akan menjadi seperti ini. Ya, ini begini. Yang ini tetap lurus karena dia dikekang, tapi yang ini enggak, karena dia bebas. Bisa bayangkan ya, kalau buku kita tekuk begitu kan, kelihatannya seperti ini ya modelnya. Nah, artinya apa? Artinya di setiap lembar buku, lembar kertas yang ada di buku itu terjadi geseran. Coba buku itu kalian lem semua, per lembar itu dilem semua sampai penuh, semua dilem. Kalian tekuk buku itu akan sulit. Ya, akan sulit. Sama dengan triplek ya. Triplek itu kan ada yang ukuran 3 mili, ada 4 mili, ada 9 mili, ada 12 mili gitu ya. Nah, ada multiplek yang 12 mili, kita potong dengan ukuran tertentu ya, kita potong. Ini saya hapus dulu. Ada triplek dengan 12 mili ini. 12 mili ya, misalkan tebalnya 12 mili. Tetapi tumpukan dari 3 mili kali 4 itu diberi beban. Ini multiplek ya, multiplek itu sudah lengket, tebalnya langsung 12 mili. Tapi kalau triplek yang 3 mili kali 4 itu kan ditumpuk aja. Kalau saya beri P begini, ini beri P juga sama bebannya, bentangnya sama juga, tumpunya juga sama. Kira-kira kuat yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang atas, Pak. Yang atas. Karena tidak terjadi selip di situ. Ini kalau kita lenturkan dengan P, dia akan terjadi gap. Ya. Akan terjadi gap di sini nanti. Nah, itu yang menyebabkan kalau dia multiplek, maka sebetulnya kalau dia digandengkan ini menjadi 12 mili yang sebelah sini, maka di setiap lapisan triplek yang 3 mili tadi kali 4, itu akan terjadi tegangan geser. Tegangan geser. Artinya tegangan gesernya terjadi di penampang akibat lentur. Maka tegangan geser langsung itu seperti ini. Misalkan, ini ada sambungan balok ya, modelnya begini. Nah, begini, ini ditarik ke sana, ini ditarik ke sini. Ya. Kemudian berarti kan nanti di sini akan terjadi geseran. Di sini ada geseran. Ya. Geseran ini bukan geser lentur ya, ini geser langsung. Geser langsung karena benar-benar ditarik dia dengan kemampuan gesernya dia. Tapi kalau geser lentur itu di penampangnya. Dia terjadi geseran selip begini antara lapisan itu karena dia dilenturkan. Karena dia lenturkan maka dia akan menjadi geseran di penampang. Beda, posisinya beda ya. Kalau ini geser langsung, seperti misalkan gini, gini, misalkan ada cantilever, ada balok, kemudian diberi P, maka di sini ada geseran langsung ini, ada V di sini. Ini P ini reaksinya, maka ini geser langsung. Jadi langsung patahnya di sini. Nah, dia juga ada geser lentur di sini. Di mana geser lenturnya? Kalau ini diberi P, maka dia akan melengkung menjadi seperti ini. Ya toh?
Nah, di sini ada geser lentur ini. Di setiap lapisan ini. Ya. Ini ada geser lentur. Ada geser langsung, ada geser lentur di situ. Nah, bedanya lentur dan langsung itu seperti ini. Nah, sekarang yang kita pelajari sekarang adalah geseran antar lapisan di penampang akibat beban yang dibenturkan. Bentuk diagramnya bagaimana? Ya. Gambarnya kira-kira seperti inilah. Oh, enggak ada di sini. Oh, di sini bentuknya. Nah, ini bentuknya kira-kira. Jadi bentuknya di penampang itu, kalau ini kan geser ya, kalau tenaga lentur kan bentuknya ini. Nah, ini ya. Kemarin kita sudah belajar ini kan. Ini adalah tegangan lentur. Ini tegangan geser lentur. Lalu tegangan lentur simpelnya menggunakan sigma, tapi kalau namanya sudah geser, maka dia bentuknya adalah tau. Simbolnya itu. Ya. Ada pertanyaan? Saya kembali lagi. Nah, ini ya. Nah, ini adalah tetap tegangan geser lentur ya, masih di dalam judul itu. Nah, kita akan membuat perhitungan bagaimana sih menghitung tegangan geser lentur itu untuk menggambar bidang yang seperti tadi. Dan tadi kan gambarnya akan seperti ini tadi gambarnya. Gambar seperti ini tadi gimana? Nah, itu ya. Nah, coba kita lihat. Kalau tegangan lentur, gambarnya kan ini. Ya. Dia di sini 0, di sini maksimum. Di sini dia 0, di sini maksimum. Sama seperti kita, makanya kalau kita membuat bidang momen itu ya, di mana letak momen maksimum, kita akan mencari X, di mana X ini adalah dm dx sama dengan 0, akan dicari di situ. Ya, makanya kalau dm dx-nya 0, maka momennya pasti maksimum. Ya, makanya kalau di muatan merata ya, muatan merata, saya gambar di sini, kelihatan. Barangkali muatan merata ini kelihatan ya. Kalau diberi beban Q, maka bidang momennya kan begini. Bidang D-nya pasti begini. Ya toh, ini bidang D, ini bidang M. Ini maksimum, ini pasti 0. Ya. Momennya 0, ini maksimum. Sama dengan tadi itu. Ya, gitu ya. Pertanyaan. Nah, kita lihat sekarang perumusan ini. FB itu ini.
itu adalah ini FA. Ya, maka FB itu sama dengan integral M kali Y per I dikalikan dengan luas. Ini apa sih? Rumus apa ini? Ini kan adalah rumus tegangan, sigma ya. Ini luas. Tegangan kali luas sama dengan gaya. Ini kan tegangan kali luas sama dengan gaya. Gaya di B itu sama dengan tegangan MB kali Y per I dikalikan luasnya A. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian MB kali Q per I ini itu dikeluarkan ya, jadi ini adalah Q. Q itu sama dengan apa? Statis momen. Statis momen itu adalah luas kali jarak. Kali jarak. Ya, makanya integral YdA, kalau kita lihat di ilmu fisika itu, kalau kalian sudah pernah ngambil fisika, YdA itu jarak kali luas ya, Y-nya jarak, dA-nya adalah luas. Maka itu adalah statik momen. Maka rumusnya FB itu bisa kita ganti menjadi sigma, MB dikalikan Q dibagi dengan I. Nah, sehingga ini adalah rumus statik momennya ini. Luas AFGHJ kalikan Y. AFGHJ itu yang mana? Kita lihat ya di sini ya. AFGHJ ini. F-nya mana ini? Oh, ini F-nya di sini ya. AFGHJ. Ini Mas ini. Nah, itu yang menjadi perumusan itu. Kalikan Y. Y ya, Y-nya adalah jarak. Y-nya jarak terhadap garis netral. Nah, sehingga rumus tegangan geser lentur itu jadi apa? Jadi ini. Jadi ini. FA sama dengan MA kali YdA, luas ABDE, MA sama MA kali Q per I. Ya. Nah, kemudian FB dikurangi FA adalah selisihnya. Tadi kalau kita gambar di sini tadi kan ini. Selisihnya ya. Jadi selisihnya ini yang selisih ini itulah yang kita katakan dia sebagai lem atau baut atau paku itu adalah di sini. Ini selisihnya. Ya, jadi selisih FB dengan FA itu yang dipegang oleh pasak. Kalau di sini loh ya, teori ini saya ambil dari buku Popov. Buku Popov ya, Anda lihat di Popov itu ada. Ya, dan itu selisihnya pegang kekuatannya adalah pasak. Ya, kalau FB sama dengan FA itu artinya apa? Artinya bahwa lapisannya antara lapisan atas dan bawahnya berdampingan dari atas ke bawah itu sama, lengket sempurna. Ya, kalau dia tidak lengket sempurna berarti kalau ada pasak maka sisanya dipikul oleh pasak. Makanya tadi kalau misalkan kita punya lenturan begini dua material, ya kalau kita gandengkan dia dengan ini paku-paku ini, ya maka paku-paku ini yang kita hitung nanti. Sehingga kita bisa menghitung, tadi kalau di sini selisihnya kan R ini ya, R di sini. Nah, R ini nanti akan dipikul paku-paku itu. Sehingga nanti kita bisa menentukan, kalau kita punya balok dua lapis, kita bisa tahu ininya pakunya berapa sih ukurannya, jaraknya berapa sih S-nya ini. Itu bisa kita hitung, jadi tidak ngawur. Jadi kalau di lapangan kan kalau kita melihat tukang bekerja itu kan
Pokoknya di paku merasa perasaannya dia main feeling aja paku berapa, semakin banyak paku semakin kuat kan gitu. Nah, kita sebagai engineer itu harus istilahnya tetap goals kita itu adalah kuat dan ekonomis atau murah. Nah, supaya tidak habisin paku. Ya kalau paku kan murah, 1 kilo paling 15.000, 20.000 ya. Tapi kalau baut, nah, kalau baut mahal banget. Kalau baut mahal banget, sehingga kita harus berhitung untuk baut ini. Sehingga kita harus pasang berapa sih yang optimal. Jangan terus dipakai banyak banget gitu, terakhirnya tidak optimal. Artinya bisa dikurangi, kenapa tidak kita kurangi gitu. Nah, tujuan kita adalah itu di sini itu. Jadi setelah kita tahu geser lenturnya dia gimana, kemudian alat pesambungnya apa. Nah, itu yang harus kita kita hitung. Jadi pakunya berapa sih jaraknya? Diameternya berapa sih pakunya kan gitu. Nanti kita ketemu seperti itu. Sehingga nanti kita akan bisa menggandeng lapisan atas dan lapisan bawah. Contohnya ada persoalan di sini, ada problem ya, kita lihat seperti ini. Nah, ini seperti inilah. Ini contohnya. Ya, contohnya seperti ini. Jadi di situ ada dua material. Ya, dua material ini sama modelnya, E-nya sama ya, modulusnya sama, berarti materialnya sama. Nah, kemudian material ini ada seperti papan dua itu, kemudian dibuat penampang menjadi T. Ya, disusun seperti itu supaya di sini lengket. Ya, supaya di sini lengket. Maka dipaku dia. Dipaku ini. Nah, supaya dia tidak terjadi selip. Kalau cuma ditumpuk saja nanti seperti yang saya ceritakan tadi akan jadi selip. Di ujungnya ada jadi gap. Kalau ini sudah dipaku. Nah, sekarang yang kita mau hitung pakunya ini jaraknya berapa? Nah, terus menggunakan paku yang kemampuan berapa? Itu yang kita hitung. Sehingga nanti jarak ini bisa menentukan jumlah paku. Nah, kita nggak asal paku saja. Kalau kita tukang ya kita paku aja begitu. Tapi kalau kita engineer kita harus berhitung ya. Supaya tidak banyak-banyak paku yang kita pakukan ke sambungan ini. Ya, seperti itu. Nah, tahapannya menghitung itu tetap kita harus menghitung inersia. Kita harus menghitung static moment, ini inersia ini. Kita tetap menghitung ini. Nah, karena rumusnya apa? Rumusnya kan tadi ada rumusnya kan? Geseran itu adalah, tadi sudah saya sampaikan ya, belum ya? Nah, kita lihat. Nah, rumusnya geseran itu ini akhirnya. Dari sini ya tadi. Nah, dari sini ya. Dari sini, kemudian kita punya rumus ini adalah R yang memikul dia. Kemudian kemudian di situ ada yang kita sebut dengan shear flow ini, shear flow. Ini shear flow. Ya, shear flow itu nanti akhirnya dia akan dm kali Q per I ya itu adalah sepanjang dx ya, dia sepanjang dx ini ya, sepanjang dx. Nah, df dx itu sama dengan Q. df dx itu sama dengan Q, itu ada aliran geser, kita sebut dengan shear flow. Nah, sehingga Q ini bisa kita hitung adalah sama dengan dm kali Q per dx. Ya, dm kali Q besar ya, Q besar itu static moment, Q kecil itu adalah shear flow dibagi dx. Nah, itu adalah shear flow. Atau kita buat rumusan baru adalah ini, dm dq per I itu kan gaya geser.
DM kali Q, DM kali Q per I itu kan gaya geser. Ya. Gitu ya. Nah, sehingga dia akan menjadi gaya geser dikalikan Q per I. Ya, DM Q per I sepanjang DX ini. Sepanjang DX itu adalah aliran gaya geser. Ya, kemudian akan menjadi V kali Q besar static moment dibagi dengan I. Jadi ini itu static momennya ini. Static momennya itu yang DM DX ini. Ini. Ya, ini sama I DM DX. Nah, V-nya mana? DM DX itu ya, V ya. DM DX itu V ini kan V ini. V terus dikalikan Q dibagi dengan I. Ya, DM per DX ini kan sama dengan V. Nah, sehingga tinggal V kali Q besar static moment dibagi dengan I. Itu adalah rumus shear flow. Nah, terus shear flow ini apa? Shear flow ini adalah aliran geser. Nanti shear flow ini harus mampu dipikul, oleh alat sambung. Alat sambung atau paku, atau baut, atau lem, dan seterusnya. Yang penting alat sambung. Ya. Nah, coba kita lihat sekarang berikutnya. Contoh ini ya. Contohnya ini. Sekarang saya mau menyambung plat kok. Uang 7.000 ini jadi ketahui. Paku kemampuan 7.000. Kemudian gaya geser yang terjadi pada penampakan itu adalah 30.000. Nah, yang kita minta di sini adalah berapa jarak paku yang harus dipasang. Kalau gesernya seperti itu. Ya. Nah, jarak paku itu adalah kemampuan pakunya ini dibagi yang harus dipikul. Jadi kemampuan paku ini dibagi dengan shear flow. Ya, ini ya, kemampuan paku dibagi dengan shear flow. Ini adalah Q. Ini adalah kemampuan paku. Nah, ketemulah jarak 4,4 cm. Itu jarak paku yang harus kita pasang. Kalau kita tidak ngitung, ya ngawur saja. Pasang 2 cm juga nggak apa-apa, kan kuat juga. Tapi jangan sampai kelebihan jarak. Misalkan 4,24 ini ketemunya. Terus kalian masang paku jarak 5 cm atau 5,5 cm. Tidak kuat itu. Masih akan terjadi slip begitu di antara lapisan. Ya. Supaya dia tidak diselip, supaya dia menyatu sempurna, maka jarak pakunya harus dihitung. Nah, ketemunya di sini 4,24. Kalau kita pasang 3 atau 4 atau 2,5 itu boleh. Tapi tidak terlalu, tapi masih terlalu boros. Kenapa kalau kita bisa pasang 4 cm, kalau kita pasang 2 cm? Nah, kelebihan paku setengah. Lumayan kan? Kita harusnya pasang 4, kita pasang 2. Kuatnya kuat. Kuat ya, sudah melebihi 4 cm, sudah berkurang dari 4 cm.
Tapi paku kita itu hilang sebagian, itu tidak berfungsi, tidak bermanfaat gitu loh. Ya, karena kita cuma butuh jarak 4 kalau kita pasang jarak 2. Kuatnya kuat, tapi tidak ekonomis. Tapi kalau kita pasang 5 cm, ya toh, dia ekonomis tapi tidak kuat, tidak boleh juga. Ya, kalau kita pasang 4 cm, nah itu boleh terpaut sedikit. Kalau kita pasang sama bagaimana? Boleh apa enggak? Itu membahayakan. Jadi yang kita pasang paku itu kalau misalkan dihitung secara analitik ketemu 4,24, ya kita pasang 4 atau kita genapkan supaya menjadi gampang. Misalnya ketemu begini, jarak paku itu misalnya ketemu 16,21 misalkan. Ya, misalkan saya tulis di sini ya. Misalkan 16,21 cm. Kita pasang berapa pakunya ini? Kita pasang lebih kecil, 16. Tapi 16 itu tukang tidak terbiasa. Kan kita harus setelah merencana kan kita pergi tuh. Kita tidak masuk di proyeknya misalkan. Jadi tukang itu diberikan jarak 16 itu akan sulit. Karena dia tidak kuliah, tidak sekolah yang sulit-sulit ya seperti kalian ini. Ya, gampangnya apa? Oh, pasangannya 15 aja lah. Biar tukangnya gampang. Ya, kalau dipasang 16, ya toh, ya pakunya mungkin ketemu 10 misalkan. Kalau dipasang 15 ketemu 12 misalnya. Tidak apa-apa, kelebihan 2. Tapi kalau kita pasang 16, tukang itu bisa masangnya jarak 20 atau tetap 15 juga. Akhirnya jumlah pakunya juga terlalu banyak misalkan. Nah, kita paskan saja. Supaya tukang itu gampang. Nah, kelipatan 5 itu boleh lah. 15, 20. Ya, atau 12,5. 12,5 itu gampang sebetulnya. 12,5. Kenapa tukang terbiasa gampang? Dia pasang 25-an. 25, 25, 25, 25, 25. Terus diantaranya dikasih paku satu lagi. Jadi itu kan 12,5 tuh. Nah, gampang. Seperti 12 ini lebih gampang daripada kalian memberikan jarak 13. Ya, kalau di luarannya di lapangan itu jarak 13 ini akan lebih sulit untuk diterima oleh tukang ya. Daripada jarak 12,5. 12,5 ini lebih gampang. Karena 25 dibagi 2 gitu ya. Tapi kalau 13 sulit ngitungnya ya, pakai meterannya itu akan sulit. Dan kita kalau di lapangan kita harus memperhatikan kemampuan kemampuan orang ya, kemampuan berpikir, kemampuan kecerdasannya dia. Jadi engineer tidak boleh egois ya, tidak boleh terus bikin jarak seenaknya sendiri. Tukang dikasih jarak, pasang Pak ya, nanti tukang itu jaraknya, Pak tukang nanti dipasang jaraknya 14,37. Sulit akan masang. Sulit. Nah, ukurnya setengah mati nanti malah nggak selesai. Kalian akan bayar tukang lebih mahal. Satu hari selesai, dia menjadi 2 hari. Karena apa? Karena sibuk ngukuri tadi yang 12,37. Ya, itu akan menjadi sulit. Nah, kita buat gampang. 15, 10, 12 ini sulit. Lebih baik 12,5. Ya, karena 25 bagi 2. Terus 15, 20, 25, itu bagus. Ya, gitu. Itu kalau praktek di lapangan seperti itu, jadi kita akan membuat mudah orang yang melaksanakan karena kita tidak ada di situ. Nah, kecuali kalau kalian yang ngitung, kalian ya jadi mandor, kalian jadi tukang juga, tidak apa-apa. Karena kalian yang ngitung-ngitung sendiri, tidak apa-apa. Jadi gitu. Ada pertanyaan? Nah, tahapannya tetap kita harus menghitung garis netral. Ya, tentunya seperti yang kemarin ya, kita menghitung tegangan itu kan harus hitung garis netral ya, ngitung ini. Ya, terus ngitung ini. Terus statik momen. Statik momen yang mana yang dihitung? Itu adalah luasan yang mau dipaku. Luasan dipaku itu yang ada ini. Ini kan? Dikalikan jaraknya dia ke garis netral ini.
Ini warna aja. Ini. Itu jaraknya. Makanya di situ kan ketemu 87,5 dikurangi 25. Ya. 87,5 itu adalah apa itu? Dapat 7,5 apa? Dikurangi 25. 25 itu setengah tebal 50 itu. Ya, ketemu 625.000 mm pangkat 3. Nah, karena dia adalah luas kali jarak, maka pangkatnya 3. Kalau I kan pangkat 4 ya. I itu pangkat 4, kalau Q itu pangkat 3. Kalau M itu pangkat 1. Kilo kali pangkat M kali jarak pangkat 1. Ya. Jadi sebetulnya 500 kali 200 itu adalah luasan sisi atas ya barangkali, dikalikan jaraknya ke garis netral itu. Jaraknya ke garis netral, ya. Garis netral ada di YC. YC-nya ketemu berapa tadi? 87,5 ini. YC-nya ketemu ini. Ini YC-nya. Dapat 7,5. Ya, berarti YC dikurangi 25. Ya, jaraknya itu kan ini. Oh, sorry, jaraknya itu ini ya. Tadi saya salah. Ini jaraknya. Garis netral ke titik berat material yang disambung. Itu ketemunya Q. Ya. Kalau dari bawah, yang mana dari bawah? 500 kali 200 kali ini. Itu berapa? Sama ya. YC-nya ketemu 87,5. Totalnya adalah 250. 250 kurangi 100. Ini jaraknya ini 62,5. Jadi dari atas boleh, dari bawah juga boleh. Ada pertanyaan? Ini hasilnya sama ini. Nah, ketemulah dia adalah shear flow-nya ketemu nih. Sama dengan VQ per I adalah 30.000 dikalikan 625 itu adalah Q-nya, kemudian dibagi dengan I 11.350. Ketemu 1651. Nah, ini adalah shear flow. Nah, kemampuan paku itu kalau dibagi shear flow yang harus dipikul, dia butuh berapa itu jaraknya? Butuhnya adalah 4,24. Jadi nanti dipasang misalkan 4 cm. Oke, tidak masalah. Tukang ini 4 cm ukurnya gampang. Ada pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang static momennya itu, static moment yang mana ya, Pak? Soalnya kan saya mikir ditambah gitu, Pak. Tapi yang dipakai di perhitungan Q itu adalah 625 aja, Pak. Ya, gimana? Maksud saya itu static momennya itu static moment yang mana ya, Pak?
terhadap bangun 1 apa bangun 2 aja, Pak? Bangun 1 saja. Atau bangun 2 saja. Salah satu. Ya sambungannya kan di situ. Bukan di jumlah ya. Bukan di jumlah. Tapi bangun 1, ini kebetulan sama ya. Bangun 1 sama bangun 2 kan sama. 200 kali 50. Nanti kita lihat soal yang berikutnya. Barangkali ada contoh yang bangunnya tidak sama. Ya. Jadi tidak di jumlah. Ya bangun pas di sambungan itu. Itu kan bangun 1 kan 200 kali 50, bangun 2 juga sama 250. Ya, tidak di jumlah. Sudah? Baik. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya teruskan. Nah, saya punya contoh ini yang di buku ya. Coba saya punya contoh lagi yang ini mungkin. Nah, ini. Ini ya. Jadi pakunya ada 2 nih. Pakunya ada 2. Ya. Paku yang atas itu kemampuannya adalah 7.000. Paku yang bawah 5.000. Ini diketahui. Ya. Ini diketahui. Ya, terus gimana tuh masangnya? Nah, kemudian kalau tadi kan diketahui V-nya ya. Kayak gesernya kan diketahui. Kalau seperti ini bagaimana? Nah, kenapa kok pertanyaannya ini jarak paku atas dan bawah dibuat dengan 3 macam jarak? Jadi jarak dari sini ke sini ini pakai paku berapa? Dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini ini pakunya berapa? Dari sini ke sini pakunya berapa? Dari sini ke sini pakunya berapa? Nah, itu aja. Yang ini kan sama ini, kan simetris dia. Ini jaraknya beda-beda. Ya, kenapa kok beda-beda? Karena V-nya beda. Kan rumusnya kan Q itu sama dengan V kali Q besar per I. Ya toh? Nah, kalau Q-nya beda, kalau V-nya beda kan berarti Q kecilnya beda. Ya, makanya kalau kita lihat Iki gambar ini ya. Kalau kita gambar bidang D-nya dulu, kan kita V-nya dari bidang D nih. Ini dari bidang D. Ya, dari bidang D. Nah, kalau kita punya balok seperti itu, aduh kok hilang. Ya, kalau kita banyak balok seperti itu, nah, ini muatan merata ya. Q sama dengan 3.000 ini muatan merata. Q sama dengan 3.000. Nah, bidang D-nya kan seperti ini. Ini adalah PA, ini A, ini B, ini adalah VB. Dan D-nya pasti seperti ini kan? Ya. Nah kalau kita pakai paku itu setiap penampang yang berdampingan itu V-nya beda, kan kita pakunya akan repot kita bikinnya. Ya. Makanya kita bagi di sini ada 3 ukuran. Jadi kita bagi 3 ukuran ya. Jadi ukuran di sini, di sini, di sini, di sini. Ya. Sehingga untuk bisa membuat paku jaraknya berapa, maka kita menjadi apa namanya? Bidang D ini kita modifikasi dulu menjadi begini. Jadi seperti itu bidang D-nya. Sehingga untuk paku yang daerah sini 100 jarak 100 ini itu pakunya menggunakan V yang mana? V yang ini atau V yang ini?
Yang kiri atau yang kanan? Kan rumusnya tadi Q sama dengan PQ per I. Q V-nya itu loh menggunakan V yang mana? Kiri apa kanan? Kira-kira ya, logikanya saja, logika aja. Ini enggak ada ketentuan tertentu. Logikanya menggunakan V yang mana? Yang kiri bukan, Pak? Ya? Yang kiri. Yang kiri, yang besar. Yang besar. Ya, jadi kalau kita menggunakan V yang kanan, kalau kita pasang baut apa paku di sekitar itu enggak kuat nanti. Tapi kalau kita menggunakan V yang kiri dipasang di sini, kuat. Karena V-nya sudah besar, ya toh? Karena dia sebetulnya V-nya hanya sekian, tapi dia dipasang untuk V yang sekian. Kan kuat. Ya, untuk jarak yang berikutnya juga begitu. Untuk jarak paku dari sini ke sini, kita pasang V yang ini. Untuk jarak paku dari sini sampai ke sini, kita pasang V yang ini. Ya, gitu ya. Nah, kemudian hitungnya gimana? Ini dikerjakan apa enggak ini ya? Coba saya lihat dulu. Oh, enggak dikerjakan ini. Berarti kita kerjakan. Ya, kita hitung dulu statik momennya. Nah, kita hitung dulu. Nah, coba sekarang kita hitung garis netralnya dulu ya. Saya gambar aja di sini garis netralnya ya. Ini, dari ganti warna aja. Tuh. Bentar. Ini garis netral ya. Ini adalah sorry. Garis netral IA IP. Ya, coba sekarang ini materialnya sama ya. Jadi E-nya sama. Kita tidak perlu menggunakan I yang balok dengan dua bahan. Ini baloknya sama. Coba dihitung sekarang YA-nya. Bareng-bareng aja. YA sama dengan berapa? Berapa? Titikkan saya aja. YA sama dengan 25. 25 itu mana? 25 itu jarak yang Luasnya dulu aja. Luas kali jaraknya dulu. yang atas, Pak. Luas Ya, yang atas boleh. Bawah boleh, atas boleh. 200 kali 50 kali 25. 25, terus ditambah 200 kali 50 kali 150. kali 150, Pak. 150 ya. Iya, Pak. Ditambah lagi yang ketiga 150 kali 30 kalikan 200
65. Berarti 200 kali 50 ditambah 200 kali 50 ditambah 150 kali 3. Gitu ya? 30. 30. Sama dengan berapa nih? Nah, Hasilnya 120,102, Pak. cuma 1 gini Ya, cm. Berarti YB-nya sama dengan berapa? 280 dikurangi YA. 159,9, Pak. 159,9. Satuannya mili, Pak. Satuannya mili. Oh, mili ya, jadi ya. Mili. Oke. Nah, tahapan berikutnya kita ngitung inersia. Ya, nanti kita hitung inersia, kemudian ngitung static moment. Static moment itu dihitung luasan, ini ada 3 luasan ya. Luasan 1 dari atas atau dari bawah. Untuk paku atas ya, untuk paku atas berarti luasan 1 dikalikan jarak selesai. Tapi untuk dari bawah luasan 1 dan luasan 2 dan luasan 3 hasilnya harus sama itu. Q-nya, Q besar ya, static moment. Nanti static momentnya. Nah, oke, kalian kerjakan aja ya di rumah. Ini kalau saya teruskan lama ini nggak selesai. Kalian kerjakan dulu di rumah, ngitung I, ngitung Q besar. Jadi I dihitung dulu. I sama dengan berapa, terus Q besar sama dengan berapa. Nah, kemudian baru kita menghitung V. V di sini berapa? Ini V-nya dihitung berapa? Ini V1, V2, V3. Ya. Kemudian ngitung V1, V2, V3 itu dihitung berapa? Ya. Kemudian ngitung Q kecil sama dengan V kali Q per I. Ya, kemudian jarak pakunya adalah kemampuan paku dibagi dengan Q. Nah, Q-nya masing-masing. Q-nya kan ada Q atas sama Q untuk paku atas dan Q untuk paku bawah. Ya. Kemampuan paku bagi dengan Q. Ya, ini sudah. Ini selesai sudah. Nah, nanti dibulat-bulatkan ya. Koma-komanya nanti untuk jarak paku itu dibulat-bulatkan. Jangan koma, nanti sulit ngitungnya. Ya, nanti sulit. Cari yang paling gampang dan paling ekonomis. Nah, untuk mencari V1, V2,
Ini kita harus menggambar bidang D-nya dulu. Ya, kita menggambar bidang D-nya dulu. Bidang D-nya tadi sudah saya gambarkan di situ. Begini nih. Nah, nanti kita jadikan jarak ini. Ya, jadi kita sempurnakan nanti bidang D-nya itu seperti ini. Kita modifikasi ya, supaya bisa menghitung. Ya, jadi ini adalah P1, ini segini, ini adalah V2, ini adalah V3. Ya, jarak paku untuk V1 beda dengan V2. Pasti akan lebih rapat ini. Yang V1 akan menggunakan jarak yang lebih dekat karena V-nya besar. V2 agak lebih renggang, V3 lebih renggang lagi. S-nya itu. Oke? Ada pertanyaan? Selesaikan di rumah ya, nanti kita bahas hari Rabu. Tolong yang temannya memang masih mau ikut susulan, silakan hubungi saya. Tapi saya nggak mau ada 2 kali ujian ya. Jadi 1 kali dikumpulkan dulu, begitu tidak ada pernyataan, tidak ada yang mau ikut, ya enggak apa-apa, saya nolkan saja. Tapi saya harus jadi satu ya, nanti kalau setiap anak 1 hari ya enggak bisa saya lamaan nanti. Nggak selesai. Karena sebentar lagi kita harus evaluasi tengah semester. Ini kan sudah minggu keberapa, nanti minggu ke-8 saya harus, atau minggu ke-9 saya harus ngasihkan evaluasi tengah semester. ETS-nya sebentar lagi akan muncul lagi ya, karena sebelum saya meneruskan mulai dari tegangan dan regangan bidang, nanti yang sesi 2 itu harus ada ETS. Ya, tadi kalau memang yang enggak ikut itu enggak ada niatan untuk mau ikut, ya enggak apa-apa, 0 nanti langsung ikut ETS. Nanti nilainya tetap dari 4 ya. 4 nilai, berarti yang 1 kalau enggak ikut ya 0, yang tinggal 2, 3, dan 4. Baik, ada pertanyaan? Permisi Pak, Ya. untuk kode absennya belum dibagikan. Loh, di chat enggak ada? Saya masukkan chat tadi. Masih belum ada Pak, di chat Pak. Oh, belum masuk ya? Belum Pak. Bentar ya. Bentar. Ini saya matikan dulu. Ini saya stop share dulu. Saya mau masuk ke chat. Itu sudah ada itu. 503913 kode presensi. Saya kirim lagi ya. Di chat ya. 503913. Kirim ya. Sudah masuk di chat. Sudah, Pak. Sudah ya, itu kode absennya. Silakan absen ya. Ini ada 22 orang. 22 orang. Oke, kalau tidak ada saya akhiri sampai di sini. Itu dikerjakan ya, tolong dikerjakan supaya nanti kita bahasnya enak. Nanti hari Rabu kita bahas lagi dan kita lihat menyelesaikan soal lagi. Ya, hari Rabu. Kalau bisa hari Rabu ganti topik atau ganti topiknya hari Senin. Ya, nanti minggu ke-9 atau ke-10, 9 mungkin ya. Saya akan mengadakan evaluasi tengah semester.
Begitu? Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya akhiri sampai di sini.